Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala majalisal ilmi wadh-dhikri riyadhal jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uth ila kafatil insi wal jinnah wa ala alihi wa sahbihi alladhina ittakhadhul uluma wal ma'arifa lil jahli a'zama junnah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin. Wa nakhussu khususan ila al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi anna Allah wa Syekh Muhammad Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani anna Allah yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi an-niyat wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah salat maghrib yang senantiasa dimuliakan oleh Allah di Masjid Al-Barakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sebagaimana biasanya kita melanjutkan pengajian rutinitas kita dengan kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, buah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang pada malam hari ini hadis yang kita bahas adalah Al-Hadithur Rabi'a Asyara, hadis yang ke-14. Sekali lagi hadirin hadirat sekalian, yang kita bahas pada malam hari ini adalah hadis yang ke-14. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Hadis yang kita bahas pada malam hari ini
berasal dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, yang dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang disabdakan oleh Rasul? La yahillu damum ri'im muslimin, tidaklah halal menumpahkan darah seorang muslim illa, kecuali bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Apa makna daripada ungkapan hadis ini sebelum kita lanjut? Islam adalah agama yang menghargai dan menjaga kelangsungan hidup seseorang. Tidak boleh seseorang itu gampang-gampang menjatuhkan nama baik seseorang. Tidak boleh seseorang itu kemudian menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada alasan dan sebab yang jelas. Makanya darah-darah orang muslim itu sangat-sangat dihargai di dalam agama Islam, dan tidak setiap orang pun kemudian punya hak untuk menumpahkannya. Dan kalau sampai ada yang terjadi begitu, minal kabair, termasuk bagian daripada dosa besar. Di dalam ungkapan Al-Jawahirul Lu'lu'iyah dikatakan, wa'lam annal asla fid dima'i al-ismah aklan wa naklan. Ketahuilah bahwasanya secara hukum asal di dalam mempertahankan darah-darah yang terjaga, yang tidak boleh begitu saja kemudian ditumpahkan, ini ada unsur aklan, secara rasionalnya ada, wanaklan, dan secara dalil naklinya ada. Amma aklan fali anna fil qatli ifsadan li suratil insaniyatil makhluqah fi ahsani taqwim ay ta'dilin laha fal aqlu ya'ba dzalika wa yankiruhu. Secara rasional, secara akal, menumpahkan darah seorang muslim itu ditolak dan tidak boleh, sebab di dalam pembunuhan itu ada unsur merusak bentuk manusia yang secara Al-Quran dikatakan kita ini diciptakan fi ahsani taqwim. Di dalam pembentukan manusia ini adalah makhluk yang paling baik, dan dengan dibunuh, dihilangkan nyawa, itu merusak gambaran manusia yang seperti itu. Allah itu memuliakan manusia, tapi manusia sendiri kemudian manusia yang ingin merusaknya, lah ini nggak benar ini. Dan secara akal sehat akan menolak dan akan mengingkari perbuatan yang semacam ini, menumpahkan darah orang lain, menyakiti. Ini akal sehat, yang sehat ya, bukan sakit ya. Akal sehat itu akan menolaknya sama sekali, tidak akan mungkin. Secara dohir kita tidak akan mungkin mengambil haknya orang lain. Secara dohir akal sehat nggak mungkin kemudian kita menyakiti orang lain, apalagi kemudian menghilangkan nyawanya, kemudian meneteskan darahnya, ya, kemudian membunuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Secara akal sehat tidak akan terlintas itu.
Sedangkan dalil nakli yang berkaitan dengan ungkapan ini disebutkan dalam ungkapan ayat Al-Quran, wala taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haq. Dan jangan sekali-kali kalian wahai manusia membunuh jiwa manusia yang Allah mengharamkannya untuk dibunuh, kecuali dengan cara yang hak, cara yang benar. Dan ucapan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayatnya Ibnu Majah, man a'ana ala qatli muslimin walau bisyatri kalimatin laqiyallaha maktuban baina ainaihi ayisun min rahmatillah. Barang siapa yang menolong orang lain untuk membunuh manusia muslim yang lain, sekalipun bisyatri kalimatin, sekalipun dengan sepatah kata, separuh kata, tapi sudah menunjukkan, maka dia akan menemui Allah dalam keadaan di antara kedua matanya, jadi di keningnya niki ada tulisannya aisun min rahmatillah, orang ini terputus dari rahmatnya Allah. Padahal hadirin, kulon jenengan iki saged mlebet surgane Allah, bisa masuk ke dalam surganya Allah bisa babi rahmatillah, sebab rahmati Gusti Allah. Kalau orang sudah diputus dari rahmatnya Allah, ya berarti dia tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan kenikmatan surgawi. Loh, kalau tidak di surga pilihannya cuma satu di antara dua. Lah gak nang swarga ya ana neraka, gak ana di antara surga neraka. Loh, swarga gak ana, neraka gak ana. Nanti kecepet di antara mereka berdua, gak mungkin. Ya, lek gak surga berarti ya neraka niku. Nah, padahal ini bukan orang yang menumpahkan darah, menghabisi nyawa, hanya menolong, dosanya sama. Hanya kata-kata yang dia ucapkan. Ada orang yang mau membunuh, ya, orang yang didolimi tadi melayu, singitan, ya, kemudian orang bunuh, endi fulan itu fulan. Nah, kita bohong itu dalam menyelamatkan ini, waduh, hari ini sikta gimang. Ya, sama tahu benar. Oh, mata saya nggak lihat. Sekarang ini mata saya nggak lihat. Lihat baru saja lihat, tapi nggak lihat saya. Baru saja ya nggak lihat. Atau mungkin kita bohong demi menyelamatkan nyawa orang begitu, nggak apa-apa. Ini bohong yang diperkenankan. Begitu dia kemudian ngalih, kemudian dia keluar selamat. Matur nuwun nggih, kula didolimi, badhe dibunuh kula niki. Lah begini ini harus dilindungi ya. Ojo wong kemudian mendolimi mau dipateni. Iki Mas kita niku. Ah iku wis ketno ae wis. Oh, naudzubillah min dzalik. Kata-kata itu atau dia enggak ngono. Walau bi syatri kalimatin iku atau ngoten ndak iku ngoten ndak. Itu sudah orang ini dosanya sama dengan eksekutornya yang membunuhnya itu. Makanya kalau tidak ada sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, maka tidak boleh orang itu kemudian gampang-gampang membunuh. Islam itu agama yang penuh dengan toleransi. Islam itu agama yang penuh rahmatan lil alamin. Artinya tidak gampang kemudian kita menumpahkan darah orang lain, itu enggak. Tetapi kalau sudah di dalam peperangan, pantang mundur dan menyerah ketika harus menghadapi, menegakkan kebenaran. Nah, niku. Nah, di sini dikatakan dalam hadis yang kita baca niki,
La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidaklah halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali dengan sebab salah satu dari 3 perkara. 1, athayyibizani, ya, seseorang yang pernah berkeluarga. Thayyib, kalau laki-laki namanya duda, kalau perempuan namanya janda, ya, lanang duda wedok rondo, betul saya ditambah teles, ya. Jadi athayyibizani, ya, laki-laki atau perempuan yang pernah menikah kemudian dia berbuat zina, ya, ini darahnya halal. Tapi ingat hadirin, yang mengeksekusi bukan 1-2 orang sak kenake, boten ansal hadirin. Harus lewat sebuah pengadilan yang sah, dan itu harus pemerintah. Sebelum 1-2 orang melakukan, ini kabeh dendam hadirin. Saling dendam gak ada habisnya begini ini. Harus yang melakukan itu pemerintah. Makanya Al-Guju yang ditugaskan untuk membunuh itu enggak dihukumi dia kemudian qatilun nafas, membunuh, ya karena memang diperkenankan oleh syariat. Setelah syariat kemudian menetapkan bahwasanya dia kemudian adalah berbuat sesuai dengan yang dicanangkan dalam fikih niku, maka jatuhnya dia harus kemudian dibunuh, dirajam, ya, dilempari batu niku sampai kemudian meninggal, ya itu cara taubatan nasuhanya seperti itu. Kalau ada orang sampai begitu, ya berarti dia sudah dianggap taubatan nasuha dan hukumnya tetap muslim hadirin. Loh, berarti darahnya halal, siapapun boleh bunuh. Oh, mboten. Tidak boleh hadirin. Yang bisa mengeksekusi adalah pemerintah yang sah. Tapi pemerintahnya hukumannya tidak sampai ini. Kalau tidak sampai ini, itu kesempatan bagi yang berbuat dosa itu untuk melakukan taubatan nasuha, taubat kepada Allah. Ya, sing taubat sing nemen. Sebab ya dikatakan begini hadirin. Yang namanya Ats-Tsayyib itu dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah ini dikatakan ismu jinsin yashmulu adz-dzakara wal untha, isim jenis yang mencakup bisa laki bisa perempuan. Wal muradu bihi huna al muhsan, ya, di dalam Safinatun Najah, ya, ada air yang kemudian air ini dibutuhkan, ya, ada air yang hanya sekedar untuk bisa minum, sementara pilihannya air ini kita gunakan wudhu, ya, sudah ada tapi ada sisa, air ini tetap kita gunakan wudhu untuk nantinya, atau kita berganti dengan tayamum, air ini kita gunakan, kita berikan kepada hayawanul muhtaram, hewan yang dimuliakan. Maka diutamakan untuk kelangsungan hidup hewan yang dimuliakan. Kemudian air ini diberikan kepada hewan itu supaya bisa terus hidup, dan kita berganti dengan tayamum. Kecuali pada beberapa hal di kitab Safinatun Najah. Salah satunya adalah zanil muhsan. Zanil muhsan dikatakan hayawan ghairu muhtaram, hewan yang tidak dimuliakan. Sampai dimasukkan begini bahasa Safinah. Loh, sampai hewan Ustaz. Ya ini bahasanya Safinatun Najah. Sanes bahasa kula lho. Bahasa kitab Safinah itu seperti itu. Sampai tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau kita punya air mau kita buat wudu, ya, sementara ada orang zanil muhsan berbuat zina, ya, yang dulunya sudah pernah kawin, ya, kemudian minta air kita berikan, kita tayamum kita nggak sah.
Jadi gimana? Ya tetap menggunakan air itu. Lah nanti dia mati, gak apa-apa mati. Wong dia tidak ada harganya di sisi Allah. Sampai begitu nih. Fikih niku kemudian untuk kehati-hatian kita. Nah, jadi kalau kemudian ada yang semacam ini, sedangkan yang dimaksud thayyib atau muhsan tadi itu man wati'a aywuti'a, manusia, mohon maaf, yang melakukan hubungan suami istri atau kemudian dia dikumpuli di dalam satu akad nikah yang sah dan dia seseorang yang hurrun merdeka, baligh dan berakal. Maka ketika dia sudah melakukan itu, pernah berumah tangga, mohon maaf, sudah pernah berhubungan suami istri karena memang sudah seperti itu. Suatu saat kemudian dia melakukan perbuatan zina, lah ini ya darahnya itu halal, tetapi halalnya harus melewati pengadilan yang sah. Artinya begini adik, kalau orang ini dituduh berbuat zina, ya ini orang tidak bisa kemudian zaman berbuat zina muhson, kemudian dibalangi, kemudian sampai mati, gak boleh, gak bisa itu. Yang bisa mengeksekusi itu harus pemerintah lewat pengadilan yang sah. Dan pengadilan itu nanti harus bisa yang menuduh, orang yang menuduh fulan, menuduh si A berbuat zina, padahal si A ini sudah pernah berumah tangga, sekarang duda, dia disebut berbuat zina. Maka yang menuduh ini harus mampu menghadirkan 4 saksi. 4 lah, bukan 2. Kenapa kok 4 saat? Ini kaitannya dengan nyawa seseorang, hadirin. Berkaitan dengan nyawa seseorang. Maka 4 ini. Yang 4-4-nya ini sama semuanya mengatakan dengan ungkapan yang sama. Dia melihat dengan mata sendiri, ya, ujungnya celak masuk di dalam lubangnya. Ini gampangan kiasannya begitu. Jadi betul-betul tahu ketika, mohon maaf ya, ketika masuknya itu tahu. Yang 2 tahu masuknya gitu, yang 2 kalau mek semerap wong loro nang kamar tok. Oh, berarti gak sampai 4. Yang menuduh berbuat zina itu tadi disebut qadzaf, hadirin. Dan qadzaf itu dianggap mencemarkan nama baik seseorang. Nah, orang yang kemudian melakukan qadzaf niki hukum cambuknya adalah 80 kali. Berat hadirin. Ya. Lah terus siapa Ustaz? Lah kalau kemudian pengadilan tidak menyediakan hukuman yang setimpal sesuai syariat. Ya. Kemudian mungkin ada yang melihatnya cuma sebatas kamar, melihat di dalam kamar. Kalau cuma di kamar ya belum tentu, lebih sekak barang. Ya, kan kita nggak tahu hadirin. Ya, mek lungguh wong kelam-kelam tok. Ya, kita juga, mestinya belum tentu, kamu jangan suudzon. Ya, ini kaitannya dengan nyawa loh. Ya, kalau ternyata kemudian cuma 1 orang yang tahu, ya panjenengan ingatkan saja dia. Saman hati-hati loh. Saman saya nggak tahu apa yang saman perbuat di dalam kamar, saya nggak menuduh. Kalau saman berbuat yang tidak benar, takutlah kepada Allah. Saya ingatkan cuma itu saja, gitu. Kenapa? Kemudian syariat tidak bisa kemudian ditegakkan sebab tidak ada saksi, ya. Lah maka kalau kemudian orang berbuat zina tidak ada saksi dan demikian ini ditutupi oleh situasi dan kondisi, sadarlah Allah sedang memberikan kesempatan baik kepada Anda untuk melakukan taubatan nasuha. Segera taubat. Ya apa Ustaz? Ya sudahlah, sudahi perbuatan yang seperti itu, jangan diulangi lagi. Kemudian Anda mau menyesal betul kepada Allah atas perbuatan itu, dan jangan terulang dalam kehidupan kita. Lah kira-kira saya dengan menyesal taubatan nasuha itu apa sudah selesai perbuatan zina? Insya Allah, bukan kita mengatakan pasti. Insya Allah Allah kemudian memberikan maaf.
Bagaimana selanjutnya hanya Allah yang tahu. Ya, itu ada. Jadi memang sangat ya, memang sangat rentan. Sebab mau menghilangkan nyawa itu butuh 4 saksi yang betul-betul kuat. Kalau 3 saksi atau 2, semuanya orang yang menuduh itu dikatakan qadzaf. Ya, menuduh orang berbuat zina, hukum cambuknya 80 kali. Ya, ini. Lah kalau kemudian kita cuma tahu gitu, jangan kemudian kita langsung menyebarkan. Apalagi WA berantai. Ya, akhirnya ujung-ujungnya berita hoak. Ya. Fulan ambek fulana, rupane no kamar berdua saoma. Ya. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Ya mesti ngene lah. Ngoten-ku mboten asal, kita nggak tahu. Ya. Ketika digerebek pun ya ternyata memang berdua, ya diingatkan. Karena memang tidak ada saksinya, tidak boleh kemudian yang namanya hukum ditegakkan, akhirnya kemudian orang itu kemudian yang berbuat itu dibunuh semua, nggak boleh. Karena belum terbukti secara syariat. Nah, kalau toh begitu, orang yang membunuh berbuat kezaliman yang besar, melakukan dosa yang besar. Itu. Dan kalau toh kemudian bukan dia yang melakukannya, harus lewat pemerintah yang sah, yang kemudian keputusan pengadilan. Ya nggak pernah ada Ustaz. Ya sudah, itu berarti ditutup oleh Allah supaya yang bersangkutan mau taubatan nasuha. Itulah hadirin. Ya. Kemudian kalau ternyata pelakunya adalah orang yang masih bujang, joko, atau masih perawan, sama sekali belum berkeluarga, tahu-tahu melakukan perbuatan ini, namanya ghairul muhsan. Nah, ketika ghairul muhsan, jejaka atau perawan melakukan perbuatan zina, ya, dan kemudian jelas-jelas laki-laki pengadilan dan hakim pemerintah yang memutuskan, maka hukumannya ada 2. 1, ditaghrib, diasingkan selama 1 tahun. 2, hukuman cambuk 100 kali. Itu fikihnya. Waduh, waput, makanya cok macam-macam. Ya, kepengin zuwat tentang zuwat kono gak apa-apa. Kawin ya tentang kawin sesuai syariat yang benar. Ya. Jangan menjadi jomblo abadi. Ya, ini jadi kalau kemudian ini caranya seperti itu. Ya, ini. Jadi dan ini ya, hal yang demikian ini ya, jadi hukumannya adalah dia diasingkan selama setahun dan kemudian dipukul dulu, dijilid dulu, jilid itu dicambuk 100 kali. Remak deh. Mantan kemudian diasingkan 101 tahun. Waduh. Ya, berat lah makanya karena begini ini merusak nasab. Perzinahan dihukumi dosa besar itu sebab merusak nasab, merusak rumah tangga orang, merusak masa depan orang. Waduh, merusak tatanan masyarakat. Ya, merusak tatanan segalanya. Maka dan kemudian kalau terjadi perbuatan ini di satu tempat sudah merebak dan biasa, dikhawatirkan kemudian di tempat itu kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada satu ungkapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Idza kathura zina, kathural qatlu wa waqa'at ta'un." Apabila di satu tempat merebak perbuatan zina,
maka pasti di situ nanti banyak terjadi pembunuhan dan akan jatuh taun wabah penyakit tertentu yang tidak mudah hilang hadirin. Ya, apakah pandemi virus corona? Ya mungkin hal ini ya, itu yang mengundang adalah hal-hal yang semacam itu. Ini ya. Dan terakhir sebagai penutup dari apa yang bisa kita sampaikan ini, masih dalam ungkapan kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, di dalam satu ungkapan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebutkan, hadis riwayat At-Tabarani, ihdharuz zina, hati-hati kalian jangan sampai berbuat zina, fa inna fihi sitta khisalin, karena di dalam perbuatan zina itu ada 6 perkara yang memberatkannya. Thalathatin fid dunya wa thalathatin fil akhirah, 3 di dunia, 3 di akhirat. Perhatikan hadirin. Fa ammal lati fid dunya, maka adapun 3 di dunia, orang yang berbuat zina 3 hal, dia akan mendapatkan dampak negatifnya dari perbuatan zina ketika di dunia. Fa innahu yadhhabul baha'u minal wajah. Jadi kewibawaan wajahnya, kesungkanan dia sebagai manusia itu akan hilang hadirin. Orang sudah tidak akan hormat, sungkan kepadanya lagi, hilang. Gampang dilama uang hadirin. Ya. Kemudian wayurithul faqra. Orang yang berbuat zina itu akan mewariskan kefakiran pada anak turunnya. Itu mewariskan kefakiran pada dirinya, pada keturunannya dan sebagainya itu. Wa yanqusu rizqa wal umrah. Dan perbuatan zina itu yang ketiga bisa menyebabkan mengurangi rezekinya dia dan memperpendek umurnya orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati hadirin. Ya. Wa ammal lati fil akhirah, adapun 3 yang ada di akhirat, fayanzurullahu ta'ala ilaihi bi'ainil ghadab fayasutu wajhahu. Ya. Allah Ta'ala memandang orang itu dengan pandangan yang marah, pandangan yang murka dan kebencian. Maka wajahnya orang itu nanti akan semakin hitam. Dan yang kedua, yakunu hisabuhu hisaban syadidan. Nanti hisabnya di akhirat dipersulit, diperlama, dibuat seberat-beratnya. Wa thalithah, yang ketiga, yuhsabu min silsilatin ilan nar. Dia dicancang ya, dari rantai yang terbuat dari neraka, diseret hadirin yang demikian itu. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati ya, teman-teman muda di dalam pergaulan, jangan dianggap biasa. Ya, mengawali pertama hanya bahasanya ta'arufan saja lewat WA. Nanti akhirnya kemudian ketemu, mari ketemu kok kemudian nyedek, kemudian lebih dari itu. Ya, ujung-ujungnya akhirnya terjadi kecelakaan. Kalau kecelakaan mobil, besoknya ke dalam hadirin. Tapi kalau kecelakaan ini besoknya keluar hadirin. Kedok magic gak menyelesaikan hadirin ini. Nah, berhati-hati yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo sing badhe tanglet, ada yang mau ditanyakan boleh. Iya. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu zina itu apa? Yang biasa kita tahu itu saja, atau ada hal lain yang bisa dibilang itu termasuk zina? Hal lain itu apa maksudnya? Contohnya? Pernah kan katanya ketika misal kita di jalan ada orang yang nggak pakai kerudung, kita melihat itu termasuk
apa itu termasuk itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya itu kemarin beritanya sempat viral, ada seorang remaja yang dibegal terus dia membunuh berikutnya. Itu secara Islam itu statusnya pemuda ini Untuk dua pertanyaan yang disampaikan, saya jawab satu dulu. Yang pertama, yang dimaksud dengan perbuatan zina, ya perbuatan zina itu ya gampangannya hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah. Itu. Nah, kalau itu dilakukan oleh seseorang, yaitu yang disebut dengan perbuatan zina. Tetapi secara lughatan, secara bahasa, zina itu bisa diartikan dengan macam-macam. Tapi yang masuk di dalam kriteria yang hukum syariatnya ini, dirajam sampai mati, itu ya hubungan suami istri tapi di luar pernikahan yang sah. Tetapi kalau kemudian perbuatan maksiat yang disebut ada unsur kenikmatan, bisa jadi disebut zina. Mata ada perbuatan zinahnya ketika melihat yang bukan wanita ajnabiyah, wanita yang lain yang bukan mahramnya, ya, wanita lain, kemudian melihat auratnya atau melihat auratnya orang lain. Kemudian lagi zinahnya telinga, ya ketika kemudian dia menikmati suara-suara yang seperti itu. Zinahnya tangan, menyentuh zina kaki, berangkat pergi ke tempat itu, dan itu semua ada. Itu bagian, tapi bukan zinah yang dimaksud di sini, tapi itu bagian daripada perbuatan dosa juga. Ya, tapi kalau kita melihat berarti apakah kemudian melihat apa termasuk zinah mata? Berarti mata kita perlu dicambuk 100 kali, mboten usah, diculak usah ini. Ya, mboten sampai ngoten mboten. Ya, tapi itu perbuatan dosa iya. Perbuatan dosa iya, itu. Nah, ini menjadi catatan kita untuk berhati-hati. Ya, itu. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua nanti di sini disebut, di sini nanti akan disebut. Jadi intinya orang di dalam rangka kemudian untuk membela diri, akhirnya demi hartanya kemudian dia harus bertarung, kemudian terbunuh. Andai kata terbunuh, itu mati syahid akhirat. Kalau kemudian dia bisa membunuh, ya, sedangkan dalam rangka untuk mempertahankan diri dan hartanya, tidak sampai kemudian yang disebut ini tadi. Itu nanti masuk di dalam hadis, nanti ada itu. Ya, di dalam masuk, ya, di dalam apa itu ada catatan-catatannya, nanti kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Tidak sampai dikatakan sebab dia mempertahankan harta bendanya yang asli, dan Islam menghargai itu. Ya. Ada lagi yang bertanya? Wonten sing tanggap, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشفي سيد الوالد الأستاذ الحبيب صالح بن حبيب أحمد الإدريس شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وارزقه طول العمر في صحة وعافية.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.